Baik, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan mungkin yang baru bergabung bahwa DPB ini pengumpulan data pemilih yang dilaksanakan oleh tim atau kita di Aceh atas instruksi KPU untuk mendata perjalanan data pemilih di Kabupaten Aceh Tamiang yang telah kami lakukan setiap bulannya dan setiap ketiga bulannya kami adakan rapor bersama Bapak Ibu. Kemudian terima kasih kami ucapkan kepada instansi terkait yang telah bekerjasama sehingga data pemilih berkelanjutan selalu kita update. Baik Bapak Ibu, berhubung kita nanti akan memasuki waktu asar, ada baiknya perjalanan rapor kita pada hari ini nanti akan disampaikan secara lengkap oleh divisi perencanaan dan data Bapusdi. Dengan demikian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi dan pemilih berkelanjutan Kabupaten Aceh Tamiang bulan Juni tahun 2022 dengan ini saya akan dibuka. Kepada Pak Rusli, waktu dan tempat saya persilakan hingga selesainya acara ini. Terima kasih. Bila ada Assalamualaikum. Peserta rapor untuk pemadanan atau pemoderian data berkelanjutan di Aceh Tamiang. Tentu data ini terus kita mengupdate untuk persiapan pemilu di 2024. Nah, sejauh ini kami untuk di bulan Juni 2022 kami dapat merekap atau tambahan data dari UPDD atau Dinas Pendidikan khususnya untuk tingkat SMA yang berada baru, dan juga ada data kematian yang dikirimi oleh KPWRI. Jadi sejauh ini kita masih mendapat data pemilih pemula dan TMS-nya untuk yang meninggal. Nah, ke depan seperti yang disampaikan Ketua, perjalanan DPB ini kemungkinan berakhir di September 2022. Kita akan mengakhiri proses DPB, kita masuk ke DP4 atau DPT, berbicara DPT untuk data pemilih pemilu 2024. Di sini saya akan bacakan, mungkin kalau proses Bapak Ibu yang sudah mengikuti sudah pernah mendengar proses perjalanan DPB, tapi hari ini saya persingkat saja. Kami mendapatkan data pemilih baru, pemilih pemula itu sebanyak 730 pemilih yang sudah kita update dari adik-adik yang di sekolah, dan juga angka kematian atau TMS meninggal dunia itu sebanyak 442, terdiri dari Kecamatan Banda Mulia 145 dan Tengkulun 247. Ini masih ada beberapa data lagi yang belum kami update karena mengingat angka ini kalau tidak salah saya sekitar 4.000-an. Makanya ya, angka masukan 4.000-an umat ya. Nah, sekitar 4.000. Jadi untuk kami pastikan dulu ini masih kami update sekitar 442 yang meninggal sesuai dengan data yang dikirim oleh KPWRI melalui Dirjen Dukcapil. Jadi kalau di rakor bulan sebelumnya jumlah pemilih kita angkanya 197.447, di bulan ini atau di rakor kedua, triwulan kedua ini menurun, angkanya menjadi 197.375. Jadi ada selisih karena pemasukan penambahan pemilih dengan TMS itu lebih besar TMS. Jadi angka pemilih untuk Aceh Tamiang di bulan Juni ini menurun. Sebelumnya di Mei itu naik, tapi di Juni ini turun sekitar 72.
jumlah pemilih pemula 370, TMS-nya yang meninggal 442, itu sekitar 72 pemilih yang kita keluarkan selisih pemilih dari bulan sebelumnya. Mungkin untuk proses data angka ini yang kami sajikan dan kami sampaikan ke Bapak Ibu. Nanti kita diskusikan sumber data yang berasal dari KPU RI itu sudah kami coba update, dan juga dari SMA perwakilan cabang Banda Aceh juga sudah kami upayakan maksimal untuk kami masukkan dalam DPT atau daftar pemilih pemula. Selanjutnya nanti kita coba buka sistem diskusi, mungkin nanti dari Kemenang atau dari lapas ada masukan terkait warga binaan di lapas, atau dari dinas pendidikannya nanti juga mungkin, karena ini untuk dinas pendidikan, kalau kita berbicara pemilu di 2024 tentunya bukan hanya anak kelas 3. Sejauh ini kami masih anak kelas 3 yang kami minta data. Tentunya kelas 2, kelas 1 besok 2 tahun yang akan datang kan sudah masuk, sudah genap 17 tahun. Nah, tapi sejauh ini kami masih meminta data untuk anak kelas 3 saja, karena kalau terlalu banyak pun nanti tentunya di Oktober DP 4 turun, angka itu akan berlimpah. Walaupun itu tentunya memudahkan karena sudah diproses bagian, kita lagi mengupdate-nya. Namun nanti kita coba diskusikan terkait pemilih-pemilih, mungkin juga nanti dari partai politik ada masukan untuk memudahkan atau dapat mempadankan data pemilih. Selanjutnya mungkin kita langsung saja untuk berdiskusi. Kita mulai dari Panwas terlebih dahulu. Mungkin ada tambahan atau masukan. Tapi kalau menurut saya ini kan karena belum terupdate ya, seperti pemilih pemula ini kan kalau kita lihat banyak sekali milenial yang belum mendaftar. Kenapa kita ngomong seperti itu? Ada beberapa bulan yang lalu kita juga ada buat acara kegiatan sosialisasi partisipasi pemilih pemula. Di situ juga mereka sendiri mengakui belum ada KTP. Dan kita sudah sarankan untuk langsung ke Dukcapil untuk melakukan rekaman KTP. Kemudian minggu yang lalu juga kami juga ada melakukan uji petik terkait dengan pemilih. Ada beberapa sampel uji petik yang kami lakukan, yaitu diantaranya ada satu di desa kecamatannya Karangbaru, desa Alus Lalas, itu atas nama Artika. Kebetulan ini dengan KTP-nya berbeda, tapi orang yang sama. Nanti kita kasih datanya untuk diperbaiki. Oke. Semua orangnya tidak salah, tepat orangnya. Kebetulan aja penulisan nomor NIK-nya berbeda di KTP dan data yang disampaikan oleh NIK. Kemudian tadi juga kita ada melakukan sosialisasi partisipasi terhadap Kami langsung menggandeng guru yang terlibat di SLB, atau kemitranya itu ada SLB. Kita langsung bekerja sama dengan pihak sekolah, karena kalau kami juga yang langsung menyampaikan mungkin ada kendala terkait dengan tunarungu atau yang tunanetra, jadi kami juga tidak sanggup menyampaikan secara maksimal, jadi kami bekerja sama dengan pihak sekolah. Selanjutnya mungkin peserta juga bertanya kenapa ada rumah sakit umum, kenapa ada Dukcapil, Kemenang. Nah, sejauh ini kaitannya dari Polres dan pihak TNI dan sejauh ini sebelumnya kami dari rumah sakit pernah mengambil data untuk TNS yang meninggal di rumah sakit, tentunya dasarnya kuat dan ditandatangani oleh direktur. Di tahun sebelumnya kami memasukkan data TNS itu melalui sumber data dari rumah sakit. Nah, kayak TNI dan Polri untuk data pensiunan sebelumnya juga kita pernah mengambil data di sana. Tentunya yang sudah pensiun secara otomatis kita masukkan dalam DPT
Untuk Kemenak, sebelumnya kami pernah mengirim surat Pak, informasi. Kami menyarankan sampaikan aja beberapa yang penting ada data. Tapi saya selaku staf humas merasa ini pemilu, data itu penting, bukan main-main. Karena itu saya tidak berani menyampaikan data yang asal-asal. Karena saya juga pernah terlibat di desa penyelenggara itu apa namanya waktu pertama di tingkat desanya di atas KPDS, BPSN. Jadi saya rasa kalau datanya rancu nanti susah kita waktu pelaksanaan pemilu. Maka dari itu saya untuk saat ini dari Kemenak tidak pernah berani menyampaikan datanya berapa. Insya Allah saya berjanji akhir Juli, karena tanggal 18 kabarnya orang itu sudah masuk. Nah, nanti saya akan langsung cross check ke masing-masing madrasah. Mudah-mudahan akhir Juli dari Kemenak datanya sudah bisa masak, sudah bisa saya serahkan ke demikian saja. Alhamdulillah. Apa kerjaan ini? Baik, terima kasih Pak. Pada dasarnya untuk BPP ini kita melakukan update itu per bulan. Per bulan, setiap bulan kita update, baik itu data secara keseluruhan atau cicilan dari Kemenak atau kayak seperti dinas pendidikan. Itu masih ada beberapa kecamatan lagi yang belum kami update, sekolah-sekolah di kecamatan lain. Yang mengingat kita coba mencicil, jangan juga semua kita masukkan waktu di bulan depan kosong juga. Nanti orang terus nanya juga, ini kok kosong, ada kerja apa gitu ya. Makanya kita coba cicil setiap bulan. Jadi kalau dari Kemenak tadi, kalaupun tidak semua, tidak masalah Pak, kami tetap terima. Cuma nanti kalau memang dari 14 sekolah ada 5, kami akomodir 5 dulu, sisanya nanti boleh disusun. Kalau kira-kira perlu surat baru tidak Pak? Saya rasa cukup suratnya. Cukup kan? Nah, baik. Tapi kalau komunikasi nggak apa-apa juga. Oke. Untuk menguatkan apa? Boleh. Bang Yani ya, data namanya surat baru. Nyusul. Selanjutnya untuk pihak rumah sakit dulu, rumah sakit. Tapi sudah ada beberapa informasi yang kami dapatkan bahwasanya partai politik di tingkat nasional itu sudah mendapatkan akun sipol untuk mendaftarkan partai politik mereka masing-masing. Begitu juga di Aceh untuk partai lokal juga sudah ada beberapa partai politik lokal yang sudah mendapatkan akun sipol tersebut. Ada Pak atau Ibu atau kita sudahi saja atau kita sudahi saja. Rekan saya Pak Angga ada tambahan. Pak Adi, Pak Adi, Pak Adi ada apa? Baik, demikianlah istirahat kita yang kita diskusikan tadi. Dapat saya sampaikan jumlah pemilih untuk angkanya saya serahkan kepada Ketua. Baik, terima kasih Pak Lutfi dan seluruh hadirin yang telah mengikuti kantor kita pada kesempatan hari ini. Untuk apa-apa saya ikuti nanti jika ada Tamiang, Kecamatan Manyapahit, jumlah pemilih laki-laki 11343, perempuan 11344, jumlah pemilih laki-laki 22687. Kecamatan Bendahara, jumlah pemilih laki-laki 7695, jumlah pemilih perempuan 7561, jumlah pemilih laki-laki dan perempuan 15256. Selanjutnya Kecamatan Karangbaru, jumlah pemilih laki-laki 13881, jumlah pemilih perempuan 14388, jumlah pemilih laki-laki dan perempuan 28269. Selanjutnya Kecamatan Serwai,
jumlah 13394. Kecamatan Ridwan Muda, jumlah pemilih laki-laki 12410, perempuan 12475, jumlah 24885. Selanjutnya Kecamatan Tamiang Hulu, jumlah pemilih laki-laki 6810, pemilih perempuan 6692, total jumlah pemilih 13502. Kemudian Kecamatan Atau, jumlah pemilih laki-laki 12842, perempuan 13065, jumlah 25907. Selanjutnya Kecamatan Bandar Mulia, jumlah pemilih laki-laki 4302, perempuan 4143, jumlah 8445. Kecamatan Bandar Pusaka, jumlah pemilih laki-laki 4747, perempuan 4576, jumlah 9323. Selanjutnya Kecamatan Bungulun, jumlah pemilih laki-laki 6006, perempuan 5672, jumlah 11678. Kemudian Kecamatan Sikrak, jumlah pemilih laki-laki 2508, perempuan 2373, jumlah 4881. Total keseluruhan pemilih dalam Kabupaten Aceh Tamiang dalam rekapitulasi aktor kita pada hari ini berjumlah 197.375. Saya ulangi, jumlah pemilih di Kabupaten Aceh Tamiang dengan total jumlah kecamatan 12, jumlah pemilih laki-laki 98613, pemilih perempuan 98762, total jumlah pemilih pada bulan Juni tahun 2022 di Kabupaten Aceh Tamiang 197.375.